Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita bakal ceritain sebuah film berjudul Vince. Film ini baru dirilis 5 November 2021 kemarin. Dibintangi oleh aktor kawakan Tom Hanks yang berperan sebagai Vince dan disutradarai oleh Miguel Sapochnik. Menceritakan tentang seseorang yang berhasil selamat dari bencana ledakan suar matahari. Karena selamat sendirian, akhirnya dia kesepian dan mengembara ke berbagai penjuru tempat di bumi untuk mencari tempat baru. Nah, apakah dia berhasil menemukan tempat baru yang masih aman? Dan apakah masih ada orang lain selain dirinya yang masih hidup? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Film diawali pada tahun 2031. Pada waktu itu bumi sudah berubah menjadi daratan padang pasir karena bencana dahsyat badai suar matahari. Karena ledakan itu tingkat radiasi menjadi sangat tinggi, hingga lapisan ozon yang melapisi bumi semakin lama semakin hilang. Akibatnya suhu di bumi meningkat sangat tajam, hingga mencapai 60 derajat Celcius. Semua orang yang selamat berlindung di dalam rumah atau di dalam bunker. Namun manusia pasti butuh makan. Bahan makanan yang semakin menipis, dan bumi yang sudah tidak lagi menyediakan makanan, membuat manusia yang bertahan harus berebut makanan. Scene kemudian memperlihatkan 10 tahun kemudian. Jumlah manusia yang bertahan kini mungkin sangat sedikit. Di sini hanya terlihat seorang pria bernama Vince yang berhasil bertahan dari ganasnya cuaca ekstrim ini. Dia berlindung di sebuah pabrik. Sebelumnya dia adalah seorang mekanik yang bekerja di sebuah pabrik robot. Di pabrik itu, dia tinggal dengan seekor anjing bernama Goodyear yang dia temukan. Di sana dia juga tinggal bersama seekor robot yang bernama Dewi. Dia membuat sendiri robot ini dengan tujuan agar dapat membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Rutinitasnya setiap hari adalah berkeliling kota dengan menggunakan truk tambang. Tujuannya tentu untuk mencari makanan. Saat keluar, dia harus menggunakan baju khusus agar tubuhnya tidak terbakar oleh sinar ultraviolet. Suatu hari dia sedang berkeliling kota. Di tengah perjalanan, dia melihat ada badai besar yang menuju ke arahnya. Melihat itu, Vince langsung putar arah dan kembali ke rumahnya. Dia selalu mengumpulkan semua buku yang dia temukan. Dia selalu membaca buku yang dia temukan untuk mengisi waktu santainya. Namun karena radiasi sinar ultraviolet yang semakin tinggi, dia merasa kesehatan dirinya semakin menurun. Atas dasar itulah dia membuat seekor robot lagi, yang tentu lebih canggih dan lebih kuat. Robot ini juga dibuat dengan tujuan agar dapat menjaga Goodyear. Berbekal buku yang dia miliki, dia menuangkan semua ilmu yang dia dapat ke dalam sebuah software yang ditanamkan pada robot ini. Beberapa hari berlalu, akhirnya dia berhasil menciptakan seekor robot. Robot itu berhasil bergerak sesuai perintah Vince. Namun masih ada kendala di perangkat komunikasinya. Tapi itu masalah yang mudah bagi Vince. Dia memperbaikinya, dan akhirnya robot itu dapat bicara, berkomunikasi layaknya manusia dengan Vince. Dia juga memprogram si robot agar tidak melukai manusia, kemudian agar dia selalu membantu manusia, dan untuk menjaga anjing Goodyear ketika Vince tidak ada di sisinya. Suatu hari Vince sedang memperbaiki peralatan yang dia punya. Namun dia melihat ada mega badai bergerak ke arahnya. Dia menggunakan sistem yang ada di robot itu untuk meramal badai itu. Dan dia menemukan bahwa badai akan berlangsung selama 40 hari. Dia memutuskan untuk pergi dari sana, karena tidak akan mungkin persediaan makanan yang dia miliki sekarang dapat cukup sampai 40 hari ke depan. Dia berencana menuju ke suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi, yaitu San Francisco. Dia bergegas menyelesaikan robotnya itu, hingga akhirnya robot itu selesai dia ciptakan. Awalnya robot itu terlihat kaku, namun lama-lama dia terbiasa untuk beraktivitas layaknya manusia. Dan Vince memberi robot itu sebuah nama, yaitu Jeff. Mereka berempat kemudian bersiap untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Mereka menggunakan sebuah mobil van untuk melakukan perjalanan itu. Vince memodifikasi mobilnya itu agar dapat melewati berbagai cuaca maupun medan ekstrim. Selama perjalanan, mereka tidak pernah bertemu dengan satu orang pun. Bahkan semua tempat yang mereka lalui sudah menjadi padang pasir yang tampak sangat kering.
Dengan kondisi seperti itu, membuat suhu mencapai 70 derajat Celcius saat siang hari. Merasa sudah pada jarak aman, Vince memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat. Dia sempat memperbaiki Jeff, karena Jeff mengatakan ada sesuatu yang mengejar di kepalanya. Di sana dia juga mengajari Jeff apa saja yang perlu Jeff lakukan, terutama mencari makanan. Vince juga mengajarinya untuk menggunakan logika dan instingnya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di sana mereka sempat memasak popcorn dengan menggunakan cahaya matahari yang sangat terik. Di saat kebahagiaan mereka rasakan, badai semakin mendekat ke arah mereka, hingga terpaksa membuat mereka harus melanjutkan perjalanan lebih awal. Sayang, sepertinya badai itu lebih cepat dibanding dengan mobil yang mereka gunakan. Dibantu oleh Jeff, Vince memutuskan untuk berhenti dan mengikat mobil itu dengan paku pasa yang dia tancapkan di tanah. Badai akhirnya menerjang mereka, membuat paku yang dipasang terlepas dari tanah. Sempat berpikir mereka akan mati di sana. Untungnya ada satu paku yang tertancap dengan sangat kuat dan mampu menahan mobil hingga badai berlalu. Mobil mereka mengalami beberapa kerusakan. Di saat itulah Vince kaget dengan kekuatan Jeff. Jeff mampu mengangkat mobil van milik mereka dengan sangat mudah. Vince dan Jeff dengan sangat kompak memperbaiki mobil. Di pagi hari, Goodyear dan Dewe menggonggong terus. Vince menanyakan apa yang terjadi. Ternyata saat itu Jeff berusaha mempelajari bahasa anjing. Dia ingin berusaha akrab dengan Goodyear, karena selama ini Goodyear terlihat kurang akrab dengan Jeff. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Vince menceritakan masa lalunya. Karena dia bekerja di perusahaan teknologi, dia bilang bahwa kepercayaan kepada seseorang bisa membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Seperti saat dia bekerja sama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah. Vince berharap suatu hari nanti Jim mendapatkan kepercayaan dan berteman baik dengan Goodyear, karena dia merasa kini tubuhnya semakin lemah. Mereka kemudian mampir di sebuah bangunan bekas warteg. Di sana Vince dan Goodyear mencari bahan makanan yang masih bisa mereka makan. Sementara itu Jim menjaga mobil. Namun, Jeff yang penasaran mencoba mengemudikan mobil. Mengetahui hal itu, Vince sangat marah kepada Jeff. Dia mengatakan bahwa tubuh manusia dan hewan berbeda dengan robot. Tubuh manusia dan hewan akan langsung terbakar saat terkena sinar matahari langsung. Jeff sangat sedih mendengarnya, karena dia hanya berniat membantu Jeff untuk mengemudikan mobil agar dapat bergantian. Mendengar penjelasan Jeff, Vince akhirnya mengajari Jeff untuk mengemudikan mobil. Mereka bermalam di sebuah padang pasir. Di sana mereka melihat pemandangan aurora yang sangat indah. Jeff bertanya pada Vince, kenapa mereka tidak berpergian pada malam hari saja untuk menghindari sinar matahari. Vince menjawab bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya dari badai debu, bahkan radiasi sinar matahari sekalipun, yaitu manusia yang kelaparan. Sehabis subuh, Jeff menyadari bahwa Vince mengalami demam. Jeff langsung tancap gas ke salah satu kota terdekat untuk mencari obat. Dia menemukan bangunan bekas rumah sakit. Jeff dan Dewe masuk ke dalam gedung itu. Jeff menyuruh Dewe untuk berjaga di lantai bawah, sementara dia ke lantai atas untuk mencari obat-obatan dan makanan. Di sana dia juga menemukan sebuah jaket yang dia suka. Sementara itu di bawah, Dewe yang akan mengambil sebuah makanan tidak sengaja menginjak perangkap, yang membuat dirinya seketika hancur di sana. Vince yang baru sadar dua robotnya sedang berkelana di kota, langsung berniat menyusulnya. Di sana dia menemukan Dewi sudah hancur. Dia kemudian menyusul Jeff dan berkata bahwa Dewi sudah hancur. Mereka kemudian bergegas pergi dari kota itu sebelum orang lain menemukan mereka. Saat malam tiba, Vince menyadari ada sebuah mobil yang mengikutinya. Dia kemudian menyuruh Jeff untuk melaju lebih cepat agar dapat menghindar dari mobil itu. Mereka menemukan sebuah terowongan dan berniat bersembunyi di sana.
Namun karena terowongan itu cukup kecil, membuat mobil mereka tersangkut dan tidak dapat masuk ke dalamnya. Melihat Vince yang semakin panik, Jeep berinisiatif mendorong mobil hingga berhasil masuk dan bersembunyi. Saat dirasa sudah aman, mereka keluar dan melihat bahwa panel surya yang ada pada mobilnya rusak, membuat dia putus asa dan hampir menyerah dengan keadaan. Jeep meyakinkan Vince agar dia tetap tegar dan terus melanjutkan perjalanan ke tujuannya selama ini. Namun sayang, Vince masih marah pada Jeep karena dia kehilangan Dewi yang selama ini selalu setia menemaninya. Jeep yakin bahwa Vince dapat membawa mereka ke jembatan yang ada di kota San Francisco. Vince kemudian bercerita ketika bencana ini mengubah manusia menjadi lebih buas dibandingkan makhluk hidup lainnya. Dulu 4 bulan setelah bencana itu, Vince hanya memakan mie selera rakyat rasa ayam bawang di rumahnya. Dia bersembunyi sendirian. Kala itu dia melihat seorang gadis berusia 9 tahun yang mencari makanan di luar bersama ibunya. Awalnya dia ingin menolongnya, namun dia mendengar ibu gadis itu berucap. Dia menyuruh anaknya menebak siapa saja yang dia temui, sehingga membuat Vin tidak jadi untuk menolongnya. Namun takdir berkata lain. Gadis kecil dan ibunya itu dibunuh oleh orang misterius yang berkendara sebuah mobil. Vince kemudian menghampiri keduanya. Dia menemukan sebuah tas yang berisi seekor anjing kecil. Dia memutuskan untuk merawatnya, dan kini dia bernama Goodyear. Karena kejadian itu, Vince kini sangat menghindari pertemuan dengan manusia. Karena menurutnya, manusia lebih berbahaya dari bencana yang terjadi saat ini. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, terdapat seekor kupu-kupu yang tertabrak oleh mobil mereka. Jeep berhenti dan bergegas membangunkan Vince. Vince sangat kaget dengan adanya kupu-kupu ini. Terlihat alat pengukur radiasi juga menunjukkan tingkat radiasi semakin rendah di sini. Dia menyadari bahwa efek ledakan suara matahari perlahan sudah mulai menghilang. Dia mencoba keluar mobil, dan akhirnya sinar matahari kini sudah bersahabat dengannya. Mereka merayakannya dengan berjemur dan menikmati beberapa makanan. Dia bercerita bahwa ayahnya pergi meninggalkan rumah sebelum dia lahir. Saat dia berumur 15 tahun, ayahnya mengirimkan sebuah paket. Di dalam paket itu berisi foto jembatan San Francisco. Di dalamnya terdapat pesan bahwa sang ayah ingin bertemu dengannya di jembatan itu, dan itulah yang menjadi alasan Vince untuk bertekad pergi ke jembatan itu. Mendengar cerita itu, Jeep mengajak Vince untuk bergegas melanjutkan perjalanan jembatan itu. Namun Vince menyadari bahwa kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan untuk dirinya melanjutkan perjalanan itu. Bahkan Vince mengalami batuk berdarah. Vince menyadari bahwa dia sudah tidak mampu bertahan. Dia ingin kembali ke dalam mobil. Di saat itulah Vince memeluk Rajiv dan memintanya untuk selalu bersama dan menjaga Goodyear. Di malam hari, Jeep menyadari bahwa Vince sudah meninggal. Pagi harinya sebelum sinar matahari bersinar, Jeep bersama dengan Goodyear mengkremasi Vince. Mereka berdua tampak sangat kehilangan dan sangat sedih akan kematian Vince. Beberapa hari kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Jeep sangat kesepian tanpa adanya Vince. Saat itu Goodyear terlihat kelaparan. Vince memberikan makanan kepada Goodyear. Seiring waktu berjalan, dia dan Goodyear semakin akrab. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di jembatan San Francisco. Terlihat di sekitar jembatan San Francisco, tumbuhan liar sudah tumbuh dengan lebat. Jeep menuliskan nama Vince pada sebuah papan kayu. Di sana terdapat banyak sekali pesan dari orang-orang yang berhasil bertahan hidup dari bencana ledakan suara matahari. Jeep akhirnya memutuskan untuk mencari orang-orang yang selamat dan ingin menceritakan kisah tentang Vince. Kemudian, film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, janganlah mudah menyerah oleh suatu keadaan. Pasti akan ada jalan di setiap ujian. Selain itu, berbuat baiklah kepada semua makhluk. Sayangilah mereka dengan tulus. Percayalah, pasti mereka juga akan dengan tulus menyayangi kalian. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10,
berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit. Dadah.